setiap minggunya. Dengarkan kami walau tak menarik. Kami berikan cerita kriminal untuk kalian semua. Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tahun 2006, ada sebuah cerita kriminal yang sangat menggemparkan, yaitu ada seorang guru yang mencekik mantan siswanya dan meninggalkannya untuk mati di hutan taman kota. Tetapi setelah lebih dari 30 jam dalam cuaca dingin, wanita yang berusia 17 tahun itu secara ajaib selamat sampai saat ini. Siapa ya wanita muda itu? Dia adalah Ashley Reeve. Jadi begini ceritanya guys. Dia adalah seorang siswa sekolah menengah pertama yang tinggal di Millstead, Illinois yang berletak di wilayah barat tengah Amerika Serikat. Dia juga tinggal bersama orang tuanya dan adik perempuannya yang bernama Casey. Dan juga dia adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang sangat berprestasi di sekolahnya. Dia mempunyai banyak teman dan juga mempunyai pacar yang bernama Jeremy yang disayangi oleh kedua orang tuanya. Ashley sangat menantikan kelulusannya. Dia tidak pernah tahu bahwa hanya setahun sebelum dia naik ke panggung kelulusannya, Ashley akan mengalami suatu kejadian yang tak pernah terpikirkan sama sekali dalam hidupnya. Pada 27 April 2006, Ashley memberitahu orang tuanya tentang wawancara kerjanya di Fairview Heights yang berada 20 menit dari Millstead. Setelah wawancara, dia berencana bermain bola basket dan kembali jam 10 malam. Ashley pun mengemas pakaian ganti dan berangkat untuk wawancara pada pukul 15.30 menit dengan mengendarai mobil pacarnya yaitu Jeremy yang dia pinjam untuk hari itu saja. Pada pukul 22:30 menit, jam malam telah tiba dan berlalu, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ashley. Ibunya yang bernama Michelle bertanya kepada putri bungsunya Casey, apakah dia telah berbicara dengan Ashley, tetapi Casey mengatakan dia tidak mendengar kabar dari saudara perempuannya sepanjang hari. Michelle dan Casey berkali-kali menelpon Ashley dengan pesan teks, tapi dia tidak pernah menjawab. Padahal biasanya dia selalu menjawab kalau mendapat telepon atau pesan dari keluarganya. Michelle punya perasaan yang tidak enak atau khawatir terhadap putrinya. Maka dia pun menelepon kantor Sheriff St. Clair County. Pada awalnya, petugas yakin Ashley sedang keluar bersama teman-temannya dan lagi lupa waktu. Tetapi 8 jam setelah penyelidikan, mereka menemukan mobil pacarnya ditinggalkan di Leatherman Park, Belleville, berjarak sekitar 15 menit dari rumah Ashley. Di dalam mobil tersebut, petugas menemukan tas Ashley yang berisi pakaian yang akan dia kenakan seandai-andainya dia pergi bermain basket. Detektif dan petugas kepolisian segera menyadari bahwa ini bukanlah kasus tipikal remaja yang memberontak yang sedang melanggar jam malam ketat dari orang tuanya. Ini adalah penyelidikan orang hilang dan waktu itu adalah yang terpenting. Detektif pun membawa Jeremy untuk diinterogasi karena dia adalah pacar Ashley dan kebetulan mobilnya sedang dipakai olehnya. Tetapi mereka segera menyadari bahwa dia tidak terlibat dalam hilangnya Ashley. Pacarnya mengatakan kepada detektif bahwa dia membiarkan Ashley meminjam mobilnya untuk pergi ke wawancara kerja dan kemudian bermain bola basket. Detektif pun bertanya-tanya, mengapa Ashley pergi bermain basket di taman yang jauh dari rumahnya, padahal ada taman di lingkungannya sendiri, kecuali dia bertemu dengan seorang guru. Saat para detektif mendekat untuk mencari Ashley, Michelle mencoba menelepon perusahaan telepon. Karena anaknya baru berusia 17 tahun, teleponnya pasti atas nama ibunya, dan dia bisa mendapatkan akses ke catatan teleponnya yang merinci semua panggilan masuk dan keluar dari telepon tersebut. Michelle selaku ibunya memeriksa catatan dan menyadari ada beberapa panggilan dari satu nomor tertentu. Lalu Michelle menelepon nomor tersebut dan terhubung dengan Samson Shelton, seorang pria yang berusia 26 tahun. Michelle pun bertanya kepada Samson, apakah dia pernah melihat atau mendengar kabar Ashley. Samson pun menjawab tidak.
Dan sebelum dia sempat mempertanyakan mengapa dia berkomunikasi dengan putrinya, tiba-tiba Samson menutup teleponnya. Untungnya Ashley suka bercerita tentang kehidupan pribadinya kepada teman-temannya. Dan apa yang teman-temannya katakan kepada detektif membuat ibunya Ashley merinding. Menurut teman-teman Ashley, dia menjalin hubungan asmara dengan pria yang lebih tua. Keduanya sering bertemu untuk bermain basket bersama. Dan Ashley pun juga punya rencana untuk bertemu dengannya pada hari di saat dia menghilang. Dan teman-temannya juga berkata, pria itu adalah Samson Shelton. Samson adalah guru dan pelatih olahraga di sekolah menengah. Dia juga seorang pegulat profesional, maka tidak mengherankan jika dia dijuluki sang guru. Beberapa murid perempuan Samson menyebutnya sebagai guru yang imut dan yang lainnya menganggapnya seorang yang aneh dan agak egois. Detektif menemukan bahwa Samson adalah guru Ashley pada tahun 2001 ketika dia duduk di kelas 7. Mereka terhubung kembali pada Februari 2006, tepatnya 2 bulan sebelum dia menghilang. Mereka juga sering bertemu di Belleville, tempat Samson tinggal bersama ibu dan neneknya, tepat di dekat Taman Leatherman, yaitu tempat detektif menemukan kendaraan pacarnya Ashley yang ditinggalkannya di sana. Pada hari Jumat 28 April, dan Ashley menghilang sepanjang malam, Michelle diliputi kesedihan ketika pikiran-pikirannya mengerikan terlintas di benaknya. Apakah putriku kedinginan? Apakah dia sedang terluka? Apakah dia sedang menderita? Detektif pun pergi ke sekolah menengah tempat Samson bekerja dan membawanya untuk diinterogasi. Mereka mencurigai bahwa dia terlibat dalam hilangnya Ashley. Pada mulanya Samson bersikap cuek dan kalem, ramah, sopan, bahkan kooperatif dalam penyelidikan. Namun, ketika para detektif semakin banyak mengungkap kebohongannya, kebenaran-kebenaran mulai keluar dari mulutnya sendiri. Saat ditanya tentang hubungannya dengan Ashley, Samson mengatakan keduanya hanyalah teman yang sekali-sekali bertemu untuk bermain basket. Pada saat itu, Samson bersikeras bahwa hubungannya dengan Ashley hanya bersifat biasa saja. Tetapi, ketika dihadapkan dengan pernyataan dari teman-temannya Ashley bahwa hubungan mereka bersifat romantis dan seksual, dia mengubah ceritanya dalam keputusasaan hanya untuk tidak merasa bersalah. Samson memberitahu detektif bahwa Ashley tergila-gila padanya. Dia memberi gambaran seorang remaja yang terobsesi dengan kekasihnya yang meneleponnya sepanjang waktu. Samson berkata dia juga telah menghindari Ashley selama berhari-hari, berharap Ashley akan meninggalkannya. Beberapa jam setelah diinterogasi, Samson mengakui bahwa dia tidak hanya berhubungan badan dengan mantan muridnya, tetapi dia juga bersama Ashley pada 27 April di hari hilangnya Ashley. Menurut Samson, dia sedang mengemudi saat bertengkar dengan Ashley. Dia ingin mengakhiri hubungan, tetapi Ashley kesal dan mulai berteriak-teriak kepadanya. Dia pun menepi, melepaskan sabuk pengaman Ashley, dan menyuruhnya keluar dari mobil. Ketika dia menolak, dia pun menariknya paksa keluar dan meninggalkannya di pinggir jalan. Samson pun bersikeras Ashley masih hidup saat terakhir kali dia melihatnya, bahwa tidak mungkin dia akan menyakitinya karena perutnya saat itu sedang lemah. Samson sangat peduli pada Ashley dan menganggapnya sebagai keluarga. Tetapi, apakah seseorang yang peduli akan membiarkannya terlantar dalam kegelapan malam? Catatan telepon menunjukkan Samson bahkan tidak pernah mencoba menelepon Ashley setelah kejadian tersebut, walau hanya untuk mengetahui apakah dia aman atau tidak. Sebaliknya, dia malah pergi ke bar setempat dan berdansa sepanjang malam. Pernyataan Samson telah berubah berkali-kali, sehingga para detektif tidak mempercayai sepatah kata pun yang diucapkannya. Mereka memohon agar dia mengatakan yang sebenarnya. Ashley kini telah hilang selama hampir 30 jam dan juga waktu pun sudah hampir habis. 12 jam setelah diintegrasi, Samson menjelaskan dengan dingin dan detail yang mengganggu apa yang telah dia lakukan terhadap Ashley dan di mana dia meninggalkannya hingga mati.
Berdasarkan pengakuan Samson yang terekam dalam video, ia tak begitu saja menarik Ashley keluar dari kendaraannya lalu meninggalkannya di pinggir jalan. Pegulat profesional paruh waktu itu mencekik remaja tersebut dan menyeretnya keluar dari mobilnya. Kemudian dia mendengar suara letupan keras dari sekitar leher Ashley. Setelah itu tubuhnya menjadi lemas. Dia pun menyadari bahwa dia telah mematahkan lehernya Ashley. Samson panik dan menyeretnya ke hutan di mana dia mencekiknya dengan tangan kosong. Ketika dia menyadari Ashley masih bernapas, dia mencekiknya lagi dengan ikat pinggangnya. Dengan menggunakan kakinya sebagai pengungkit, Samson pun mengalungkan sabuk itu ke leher Ashley dan menariknya sekuat tenaga hingga sabuk itu terputus. Setelah ikat pinggangnya putus, Samson pun mencekik Ashley untuk ketiga kalinya dengan tangannya sampai tubuhnya tidak bergerak lagi. Lalu dia biarkannya sampai mati dan ditinggalkan di tanah yang keras dan dingin di dalam hutan tersebut. Setelah pengakuannya, Samson setuju untuk memimpin detektif ke lokasi untuk menemukan tubuh Ashley di Citizen Park yang terletak hanya 12 menit dari rumah Ashley. Namun pada saat itu hujan turun sepanjang malam dan begitu mereka tiba di taman, Samson tidak dapat mengingat secara pasti di mana dia meninggalkan Ashley. Hanya berbekal penerangan dari senter, para detektif dengan panik menggeledah hutan selama 30 menit. Ketika mereka mulai mempertanyakan apakah itu semua tipu muslihat Samson, mereka akhirnya melihat tubuh Ashley. Posisi dia terbaring terlentang, tangannya terangkat ke dada, lidahnya menjulur keluar dari mulutnya, dan ratusan gigitan serangga menutupi tubuhnya. Di saat para detektif merasa kecewa karena mereka tidak bisa menyelamatkan Ashley dengan tepat waktu, tiba-tiba tangannya bergerak, lalu dadanya mulai naik dan turun seperti bernapas. Nah guys, kita tampilkan cuplikan video detik-detik penyelamatan dramatis yang beredar di YouTube. Dengan adanya info tersebut, para petugas medis tanggap darurat bergegas ke tempat kejadian dan langsung membawanya ke rumah sakit setempat, di mana saat itu dia sedang mengalami koma. Tidak lama kemudian, Samson ditangkap dan didakwa melakukan percobaan pembunuhan tingkat pertama. Samson terbukti menjadi seorang narsisis sejati yang tidak menunjukkan empati dan penyesalan atas tindakannya. Terlepas dari pengakuannya yang mendetail dan fakta bahwa dia yang memimpin detektif ke lokasi tubuh Ashley, dia mengaku tidak bersalah dan tidak pernah meminta maaf padanya. Tepat sebelum Samson menghadapi tuduhan percobaan pembunuhan di pengadilan, ibunya Samson menelepon polisi dan menyatakan bahwa Samson telah mencoba bunuh diri dengan menelan ramuan berbagai pil resep dicampur dengan alkohol. Ketika para deputi dan petugas tanggap darurat tiba di rumah Samson, mereka menemukannya dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tulisan "Jangan melakukan resusitasi" tertulis di dadanya. Mungkin dia tidak mau diselamatkan ya guys. Saat petugas medis tanggap darurat berusaha menghidupkan kembali Samson, dia tiba-tiba terbangun dan mulai menyerang mereka dengan beberapa pukulan. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit setempat di mana dia diduga melontarkan hinaan-hinaan rasial terhadap seorang perawat dan juga menendang wajahnya. Hakim yang memimpin kasus Ashley mempertanyakan kondisi mental Samson. Namun jaksa percaya upaya bunuh diri itu hanyalah sebuah cara baginya untuk mendapatkan empati dari calon juri. Sebulan kemudian, seorang psikiater memutuskan Samson kompeten secara mental untuk diadili. Tetapi keluarga Ashley akhirnya memutuskan mereka sepakat tidak ingin putrinya menderita dengan mendengarkan cerita tentang serangan mengerikan yang diterimanya pada tanggal 27 April lalu. Lalu keluarga Ashley dan Samson akhirnya membuat perjanjian kesepakatan pembelaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Samson pun menerima kesepakatan pembelaan dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Menurut Departemen Pemasyarakatan Illinois, perkiraan tanggal pembebasan bersyaratnya adalah 22 April 2024. Wah, udah lewat dong. Adapun Ashley, dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Meskipun dia tidak dapat mengingat di mana hari saat Samson mencoba untuk mengambil nyawanya. Ashley pun menolak untuk membiarkan tindakan kebenciannya menghalangi dia untuk mewujudkan mimpinya. Hanya beberapa bulan setelah serangan itu, remaja yang sangat kuat dan berani ini telah belajar kembali cara berbicara, makan, dan minum. Lalu setahun kemudian, dia lulus SMA dan mulai menjadi sukarelawan di pusat pencegahan kekerasan. Saat ini, Ashley sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Saya seorang pejuang dan saya terus ingin mendorong diri saya lebih keras lagi. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah pada diri sendiri. Teruslah berjuang. Itu adalah kutipan kata-kata dari Ashley Reed. Jadi itulah guys, kisah cerita seorang wanita muda yang hampir menghadapi kematiannya. Dia berjuang sekuat tenaga untuk hidup, dan atas izin Tuhan, dia dapat menjalani hidupnya sampai saat ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.